Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah BUMN, khususnya Bapak Supriyadi, yang udah bekerja sama, yang khususnya dengan Prodi Manajemen Unibi, ya, yang digawangi sama Bapak Irfan Ahmad Musadat. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatannya, khususnya kepada dosen-dosen di Manajemen Unibi. Ya, nanti mungkin ke depannya juga banyak juga webinar nanti dari Bapak Ibu dosen dari Unibi khususnya kita sharing materi. Oke. Nah, untuk kebetulan di Rabu pagi ini izinkan saya di sini untuk menyampaikan ya sekali lagi kita diskusi nih tentang manajemen keuangan modern. Ya, karena saat ini dengan di era digitalisasi saat ini mungkin perlu ya Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya kita di sini untuk memahami ya minimal literasi gambarannya seperti apa sih agar pola ya nanti yang dibuat oleh Akang Teteh semuanya khususnya dalam memanage keuangan itu bisa lebih mudah ya dan kita lebih paham tahu kapan waktunya untuk membeli sesuatu ya ataupun kapan waktunya kita untuk berinvestasi, untuk menabung ya ataupun kita berkegiatan usaha gitu ya di sini ya. Oke, nah kita masuk dulu nih manajemen keuangan modern itu, ini saya ringkas di sini kita lihat bahwa ya era digitalisasi saat ini udah banyak sekali membawa perubahan besar, khususnya untuk apa? Untuk pengelolaan keuangan, ya. Di mana teknologi saat ini udah merubah nih cara kita untuk melakukan transaksi, berinvestasi dan mengelola keuangan pribadi, khususnya bertransaksi, ya. Sekarang kita transaksi udah nggak perlu lagi datang langsung ke misalnya melalui perbankan kita nggak usah langsung datang ke perbankan. Artinya di era digitalisasi saat ini memang telah membawa perubahan yang sangat signifikan ya. Dalam hal apa? Dalam hal cara kita untuk mengelola keuangan di sini ya. Mungkin perubahan ini tidak didasari oleh masing-masing diri kita sendiri gitu ya. Tapi juga baik di perusahaan ataupun institusi keuangan, semuanya benar-benar terdampak terhadap perubahan keuangan modern saat ini ya, yang sudah berubah ya dari era saya sebutnya mungkin tradisional ya menuju era digitalisasi ya dengan ke teknologi yang semakin saat ini semakin berkembang gitu ya. Mungkin dilihat juga Akang Teteh di sini ada beberapa perubahan yang besar ya yang bisa terjadi akibat modernisasi ataupun digitalisasi saat ini khususnya dalam pengelolaan keuangan ya. Misalnya yang tadi saya sebutkan ada aksesnya yang lebih mudah saat ini ya. Transaksi keuangan saat ini kita bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, melalui apa? Melalui perangkat digital ya ataupun melalui aplikasi perbankan, dompet digital ya atau platform lain yang menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan saat ini untuk apa di dalam kehidupan kita gitu ya karena dengan akses yang lebih mudah nah ini tapi ini yang harus di apa namanya kita batasi ya teman-teman ya kemudahan akses ini jangan menjadikan kita nantinya menjadi boros karena gampang kemana-mana, gampang mau beli sesuatu, mau beli apapun ada di rumah melalui aplikasi digital, aplikasi perbankan, dompet digital ya ataupun e-commerce sekalipun gitu ya. Jangan menjadikan hal ini menjadi kita lebih konsumtif ya. Justru ini pengendalian kita di sini harus lebih kuat. Makanya perlu yang namanya literasi keuangan saat ini. Nah, oke selanjutnya apalagi nih yang bisa dirasakan terhadap perubahan besar dari era modern atau digitalisasi ini khususnya di keuangan. Oke. Transaksinya lebih cepat dan efisien. Gitu ya. Proses transaksi mungkin yang sebelumnya memakan waktu lama, ya, kini bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Kita nggak perlu lagi datang ke bank, kita nggak perlu lagi nyamperin orang untuk bayar hutang, misalnya ya, untuk bayar tagihan, untuk membeli bahan baku, dan lain sebagainya. Semua sudah dikemas saat ini, ya, melalui berbagai macam aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan transaksinya lebih cepat dan efisien. Ya. Transfer bank, uang antar bank, pembayaran tagihan,
Akang teteh mau bayar telepon, listrik, ya PDAM, air, internet atau apapun, ya itu sudah menjadi apa namanya, di dalam suatu aplikasi itu sudah disediakan, ya. Jadi pembayaran-pembayaran tersebut dapat dilakukan ya dengan mungkin beberapa kali, dengan sekali kita klik ya sekarang ya, aplikasi apapun itu sekarang udah menyediakan ya, walaupun belum terserap semuanya oleh beberapa aplikasi khususnya perbankan ataupun e-wallet ya, saat ini. Tapi sejauh ini mereka ya, artinya tersedia saldo dan saya sampaikan ya. Ya, lalu apalagi di sini dampaknya ada peningkatan informasi mengenai produk-produk keuangan ataupun eh, kinerja ya, kenapa dan mudah untuk diakses ya. Hal ini kan konsumen biasanya itu ataupun para ini bisa membuat keputusan yang sifatnya informatif nih buat siapa? Buat para eh, konsumennya, buat para pelanggannya, store nantinya gitu ya. Jadi keuangan itu udah bisa diakses ya, Kang Teteh, semuanya kalau misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan yang sudah go public gitu ya, laporan-laporan keuangan mereka harus dan wajib untuk dilaporkan, sehingga kita sebagai masyarakat yang pada umumnya ingin menanamkan modal di sana, ingin berinvestasi di perusahaan tersebut, kita sudah bisa melihat laporan keuangannya dengan mengakses salah satu aplikasi ya ataupun misalnya website ya dari Bursa Efek Indonesia, itu sudah tersedia ya untuk laporan berbagai macam laporan keuangan, sehingga baik bagi kepala calon investor ya ataupun misalnya calon konsumen itu bisa membuat keputusan yang lebih informatif karena informasinya udah diserap gitu ya oleh kita dengan kemudahan eh, akses yang tadi ya, saya sampaikan ya. Lalu ada apa lagi? Mungkin poin keempat bisa analisis data ya, kita bisa lebih mendalam ya. Dengan adanya data yang terdigitalisasi ya ataupun era modern saat ini, ya analisis data keuangan yang tadi saya sampaikan itu bisa menjadi lebih mudah ya. Jadi bisa memungkinkan baik bagi perusahaan ataupun kita sebagai individu itu bisa membuat prediksi, bisa mengambil keputusan yang lebih baik gitu ya. Itu mungkin beberapa perubahan besar ya yang saat ini terjadi akibat apa? Akibat digitalisasi atau modernisasi dalam pengelolaan keuangan, ya, khususnya perusahaan-perusahaan yang sudah go public, sudah besar. Nah, sifatnya di sini mungkin Akang Teteh di para UMKM seperti yang sebelumnya saya pernah sampaikan, dan mungkin dengan Ibu Lina langsung ya dari Bursa Efek Indonesia menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan nih sekarang para penggiat UMKM juga bisa melakukan hal yaitu go public ya. Bisa go public ke UMKM saat ini bisa ya kondisinya. Cuman memang ada beberapa persyaratan ya yang harus dilengkapi, yang harus di buat ya oleh ahang teteh para pelaku UMKM ini. Bagaimana caranya nanti? Yang seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya dengan Bu Lina, itu bisa kita kolaborasi ya dalam hal ini, kita melihat kondisi eh, apa usahanya ya, laporan-laporan keuangannya, terutama laporan keuangannya ya, yang di sini harus mulai tertata, tersusun dengan rapi, terorganisasi, teradministrasi yang pentingnya dengan rapi. Nah, itu kita bicarakan nanti lebih lanjut ketika nanti saya juga sudah sampaikan
ke rumah BUMN bahwa kalau misalnya ada yang nanti pingin untuk go public, mohon didata saja, nanti mungkin kita bisa eh, mengadakan pelatihan yang lebih intens ya terkait hal ini gitu. Oke. Selanjutnya, nah di sini sebenarnya tadi udah saya sampaikan ya di sini beberapa ya. Peran teknologi nih dalam apa? Dalam transformasi keuangan. Ya, ada digitalisasi transaksi, lalu ada peningkatan akses, ada transparansi informasi, ya. Di sini ketiga komponen ini merupakan hal yang nantinya dapat mendukung transformasi keuangan saat ini, ya. Peran teknologi dalam transaksi keuangan, khususnya di apa digitalisasi transaksi, ya. Jadi ini bisa disebut juga peran mungkin dari metode yang lama ya atau nih ataupun misalnya apa kartu kredit ya untuk melakukan transaksi keuangan ya. Nah, di sini eh, seperti transfer antar bank sih yang Akang Teteh sudah memberi beberapa platform e-commerce ya, ya itu juga bisa kan pembelian barangnya ataupun jasanya bisa dilakukan di sana ya sehingga kita gitu di sini tidak perlu nih yang punya toko yang besar gitu ya. eh, Hal itu mau dilakukan ya boleh saja ya sangat bagus kalau misalnya kita udah punya toko juga gitu ya tapi dalam hal ini konteksnya ketika misalnya Akang Teteh semuanya mendisplay barang-barangnya atau produk-produknya ataupun jasanya di platform e-commerce itu kan mungkin dari segi biaya itu bisa lebih ringan ya lebih low cost-nya dibandingkan kita misalnya nggak punya tempat kita sewa tempat gitu ya di sana. Nah, ini peran digitalisasi juga di sini sangat mendukung ya terhadap kegiatan-kegiatan e-commerce saat ini ya. Transfer bank mungkin kalau dulu nih ya transfer antar bank itu limitnya kecil ya. Kang Teteh kalau sekarang limitnya bisa sampai miliaran gitu ya. Bisa sampai 1 miliar bisa ya dengan beberapa aplikasi digital yang sudah dikeluarkan oleh perbankan gitu ya. Jadi kalau kita dulu mau transfer di atas mungkin 100 juta, 200 juta itu perlu ke bank ya kita menggunakan eh, apa clearing ataupun RTGS gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa melalui mobile banking Akang Teteh ya ataupun aplikasi perbankan yang dimiliki ya. Limit transfernya juga sudah sangat tinggi ya saat ini ya sangat besar. Nah, lalu di sini ada peningkatan akses keuangan di sini juga sebagai upaya ya, sebagai upaya untuk memberikan layanan keuangan kepada siapa? Kepada semua lapisan dari masyarakat ya. Termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ataupun terbatas aksesnya. Ya, dalam hal ini digitalisasi itu erat kaitannya dengan jaringan internet ya. Teteh jadinya sekarang kan pemerintah juga sudah mulai nih ya memasang BTS di masing-masing desa-desa yang terpelosok gitu ya sehingga aksesnya aksesnya bisa lebih mudah ya bisa lebih mudah didapatkan. Oh di sini nggak ada sinyal nih ternyata atas bantuan laporan ya dari perangkat desa yang menyampaikan kepada pemerintah akhirnya dibuatkanlah misalnya BTS di desa-desa terpencil yang belum terjamah ataupun belum adanya jaringan internet di sana gitu ya sehingga peningkatan akses itu tidak hanya di perkotaan saja kan tapi di pedesaan juga ini saat ini sudah mulai digalakan ya untuk penerapan apa tadi BTS ataupun sinyal-sinyal dari provider yang dimiliki saat ini ya ataupun yang eksis di Indonesia saat ini
Oke. Nah, dari hal ini ada beberapa misalnya seperti layanan keuangan inklusif ya, ataupun platform digital di sini memungkinkan penyediaan layanan keuangannya ini bisa lebih sederhana, lebih terjangkau ya, seperti tabungan. Itu kalau misalnya kita buka aplikasi digital saat ini ataupun misalnya perbankan digital ya, kita kan nggak perlu datang ke kantornya ya. Untuk apa? Untuk misalnya membuat rekening ya. Membuat rekening itu nggak usah datang ke kantor sekarang, sudah melalui aplikasi kita buka di sana, kita sampaikan informasi yang benar gitu ya. Kita bisa dapat rekening dan biayanya pun terbilang nggak ada. Kalau misalnya kita mau buka rekening di perbankan langsung nih ya, biasanya ada kan setoran awal, minimal setoran awalnya berapa ratus ribu tuh ya, 100.000, 200.000, bahkan sampai 500.000 gitu ya. Tapi kalau kita punya bank digital ya, artinya misalnya bank tersebut sudah mengeluarkan platform digitalnya, kita bisa dengan mudah untuk mengakses pembuatan rekening ya, tanpa adanya saldo minimal gitu yang harus disetorkan di awal ya. Nah, dengan kita di sini peningkatan akses selanjutnya, kita udah lihat kok di sini agen-agen keuangan digital itu udah banyak ya saat ini. Sehingga mungkin yang masih ya, masyarakat yang masih belum mengenal digitalisasi itu bisa memanfaatkan agen-agen keuangan digital. Ya, khususnya di sini perbankan. Perbankan udah apa namanya? Udah nyampe nih ke pelosok-pelosok untuk membuka agen-agen keuangan digital. Ya, contohnya kayak BRI ya, udah ada ya. Mungkin itu salah satu perbankan yang BUMN yang terbesar mungkin ya di Indonesia ya, ada 4 BUMN, salah satunya adalah BRI gitu ya, yang udah punya agen BRI tuh di mana-mana biasanya ada, di desa-desa suka ada tuh agen-agen BRI gitu ya. Jadi jaringan keuangan digital pemerintah juga sudah mengupayakan agar literasi ini juga bisa sampai ke masyarakat, ataupun masyarakat juga bisa menikmati ya, bisa menikmati eh, peningkatan akses dari digitalisasi di era modern saat ini. Jadi mungkin yang keterbatasannya akan apa? Misalnya keterbatasannya terkait dengan jaringan, ya nggak mungkin saat ini mungkin ya saya bilang mungkinnya di desa gitu, nggak selalu ada yang namanya eh, internet di masing-masing rumah gitu ya. Keterbatasan ini salah satunya di bukan diakali ya, dibenahi oleh pemerintah desa gitu ya, ataupun dari masyarakat yang aware akan hal ini, mereka membuka jaringan khusus dengan terkait dengan keuangan digital saat ini. Mungkin para pelaku usaha di sana belum mengenal nih yang namanya digitalisasi, ataupun belum memiliki rekening, mau transfer susah, nah bisa melalui agen digital saat ini gitu ya. Itu udah salah satu dari peningkatan akses ya. Lalu juga ada layanan keuangan mungkin ya, yang di mana saja kapan saja melalui perangkat mobile yang ya, kalau handphone mungkin udah pada punya ya. Sekarang jarang orang yang nggak punya handphone gitu, tiap rumah minimal adalah satu gitu ya yang punya handphone, artinya mereka bisa mengakses terkait dengan digitalisasi khususnya di sektor keuangan saat ini ya. Tadi juga terkait proses pendaftaran dan transaksinya mungkin bisa lebih cepat ya. Oke, selanjutnya Mbak Putri, ini saya sampaikan dulu ya, mungkin nanti di akhir baru ada sesi tanya jawab gitu ya. Iya, Karena waktu Bapak. kita sampai jam Sampai jam berapa? 12. 12 ya. Oke, sampai jam 12 ya. Ini sorry Bapak Ibu ya kalau kecepatan, karena ini materinya saya buat biar apa namanya waktunya nggak terlalu mepet di akhir nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya. Gitu. Di sini ya kembangkan di sini ya, khususnya untuk kemudahan manfaat dari aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan di sini juga yaitu bisa jadi pengelolaan untuk pribadi,
pengontrol tadi ya, pengeluaran, perencanaan anggaran, pengumpulan data keuangan, itu bisa dikontrol melalui aplikasi itu. Cuman jangan mentang-mentang kita misalnya udah ada, udah punya, banyak saldonya, ya kita gunainnya nggak bijak gitu. Artinya antara kebutuhan dan keinginan itu benar-benar harus dipertimbangkan ya. Jadi kebutuhan dulu gitu ya, bukan keinginan dulu yang ditonjolkan. Kalau kalau hal itu berbanding terbalik ya, artinya nanti bisa jadi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan gitu. Minus nanti jatuhnya, banyak utang gitu nanti ya. Oke. Selanjutnya di sini bisa kita menggunakan platform investasi ya digital, memberikan mungkin akses kemudahan ke berbagai instrumen investasi, ya, pinjaman di sini ya. Eh, jadi dalam hal ini juga pinjaman di sini ya, terutama pinjaman nih, Kang Tete, yang saat ini sedang eh hits banget ya terkait dengan pinjaman online gitu. Nah, itu hati-hati ya terkait dengan aturannya kita harus paham ya. Lalu misalnya perusahaannya juga di sini legal atau ilegal kita harus tahu gitu ya. Jadi jangan sampai dengan adanya kemudahan saat ini ya dipergunakannya tidak bijak gitu ya. Hasilnya nanti akan merugikan diri kita sendiri gitu ya. Aplikasi dipermudah akses pinjaman dengan proses yang cepat mungkin dan mudah juga. Tapi ini jangan jadi dimanfaatkan ke arah yang negatif di kita gitu ya. Ketika hal dalam hal ini kebutuhan kita mendesak ataupun kita nggak tahu nih kalau misalnya kita pinjam sumbernya dari mana, mending tahan dulu deh ya daripada kita pinjam kita nggak tahu nanti sumber pengembaliannya dari mana, tidak terukur yang akhirnya nanti menyebabkan legal kita masih bisa mengadu ya. Para di sini ya, ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang penting ya yang namanya literasi keuangan ini sangat penting agar apa? Agar kita ya ataupun kita sebagai masyarakat ini dapat memahami dan memanfaatkan aplikasi atau perbankan yang legal ya. Kalau ilegal ya itu tadi ya Kang Tete, muka kita mungkin ya, pinjaman kita, status pinjaman kita bisa disebar luas kalian. Karena apa? Ya, karena pada saat sebenarnya ya kalau eh, foto itu diakses oleh eh,
platform-platform yang legal gitu. Kalau ilegal mereka memintanya itu salah satu contohnya ya. Jadi jangan sampai nih Kang Teteh kalau misalnya kita belum mengetahui, cek dulu ya, cek dulu ini legal atau ilegal websitenya Otoritas Jasa Keuangan ya terkait dengan fintech atau pinjol yang legal ataupun ilegal. Ya, yang terdaftar di sana itu berarti legal, yang tidak terdaftar berarti itu ilegal. Ya, belum ada izinnya gitu ya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Gitu ya. Dalam hal ini juga privasi dan apa untuk menghindari hal-hal yang sifatnya nanti sangat beresiko buat kita. Seperti apa misalnya kartu pengenal kita, ya KTP itu benar-benar harus dijaga jangan sampai orang menyalahgunakan KTP kita gitu ya. Karena kan dengan kemudahan akses tadi ya bisa aja yang nakal-nakal gitu ya memanfaatkan data pribadi kita yang nantinya menjadi bumerang nih buat kita sendiri gitu dalam artinya kita nggak pernah pinjam nggak tahu tiba-tiba datang kartu kredit tagihan dan lain sebagainya gitu itu bisa saja terjadi seperti itu ya apalagi di era digital saat ini kemudahan akses teknologi dan lain sebagainya manipulasi data gitu ya itu udah sangat mungkin bisa dibilang berbahaya ya Kang Teteh kalau misalnya kita sampai tidak tepat sasaran dan tepat guna ya ketika kita memberikan akses pribadi kita saat ini. Gitu ya. Dalam hal ini juga kalau Kang Teteh punya aplikasi baik perbankan ataupun e-wallet ya selalu kan ya kalau mereka itu mengkampanyekan bahwa jangan sampai memberikan informasi apapun terkait dengan aplikasi yang dimilikinya ya baik ke perbankan atau e-wallet apalagi paspor ya paspornya itu apalagi jangan sampai dikasih gitu ya ataupun misalnya dalam hal ini OTP ya minta OTP ataupun misalnya ada telepon ya minta OTP gitu itu jangan sampai dikasih gitu. Kalau misalnya kita apa namanya meyakini bahwa ini siapa gitu yang apa yang memintanya dulu nih. Biasanya kalau nomor-nomor yang nggak dikenal gitu ya, hati-hati akan teteh ya. Misalnya nelpon kita gitu ya terkait dengan status pinjaman ataupun hal lainnya terkait dengan keuangan yang kita sebenarnya tidak pernah merasa hal itu dialami walaupun kita mendaftarkan hal tersebut gitu ya. Artinya hal-hal yang seperti itu nantinya bisa merugikan untuk kita gitu ya. Misalnya kayak penawaran CC gitu. Kalau misalnya Kang Teteh nggak berminat, ya bilang aja langsung tidak gitu ya. Karena mereka misalnya kita bilang iya, ya kita kita nggak tahu tuh karena pengen cepet iya akhirnya dibuatkan gitu ya kita nggak tahu ternyata dibuatkan apa CC kartu kredit ataupun misalnya pinjol gitu ya kita nggak tahu artinya benar-benar kita harus pahami apa yang disampaikan kalaupun misalnya kita dapat kita sendiri yang memintanya persyaratannya kita baca di sana ya itu salah satu hal untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap apa yang nantinya akan kita lakukan kita tahu batasan-batasannya kita tahu resikonya seperti apa gitu ya sehingga eh, kita bisa mengelola resikonya gitu ya gimana apa sih resikonya yang nanti bakal terjadi apabila misalnya saya punya pinjaman ya yang apa nominalnya mungkin besar gitu ya. Angsurannya kita udah tahu seperti berapa jumlahnya, lalu sumber pengembaliannya juga ataupun sumber pembayaran juga gimana. Mungkin itu yang lebih aman buat kita gitu ya dibandingkan kita udah tahu nih sumbernya dari mana ya. Kita asal pinjem aja, asal aja gimana nanti deh bayarnya sedang butuh yang gitu ya.
Nah, itu benar-benar harus dipertimbangkan ya saat ini. Oke. Lalu selanjutnya ada keamanan dan privasi data keuangan, ya protokol keamanan. Di sini aplikasi keuangan digital juga harus menerapkan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi si penggunanya. Privasi data yang tadi saya sampaikan, pengguna harus memastikan bahwa data mereka dikelola dengan aman dan bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya kewaspadaan pengguna, pengguna harus berhati-hati dalam melindungi data pribadi dan menghindari penipuan. Gitu ya. Karena modusnya udah banyak ya sekarang, Kang Teteh. Misalnya tiba-tiba nih salah satu rekan kita, saudara, ya bahkan misalnya orang tua, ketika data pribadinya dihack ya oleh orang, yang tiba-tiba minta ke kita untuk transfer sejumlah uang, itu kita harus hati-hati ya. Yang nggak biasanya ini, misalnya artinya kondisi-kondisi seperti itu benar-benar kita harus waspada ketika kita menemukan hal-hal yang memang dirasa wah ini ada yang janggal nih, apa tiba-tiba jangan jadi jangan asal main klik aja ya kalau kita dapat WA gitu, ini apa sih, eh, misalnya dikasih link ataupun bentukannya dokumen, ya kita jangan langsung asal klik aja ketika misalnya kita meyakini nih bahwa ini ada yang janggal di sini gitu. Nggak tahu nih apa, dari siapa juga kita nggak tahu, lebih baik abaikan terlebih dahulu ya dibanding kita melakukan hal tersebut ya. Karena beberapa kejadian ya, contohnya yang saya sampaikan tadi tuh terkait dengan undangan pernikahan ya, ternyata itu masuk tuh ke jaringan kita ya. eh, Mobile banking itu bisa masuk nantinya mereka ke sana. Jadi makanya benar-benar harus hati-hati ya. Dan juga para penyedia aplikasi ya dalam hal ini perbankan ataupun e-wallet, ini yang menjadi tantangan terbesarnya, karena tantangan terbesar digitalisasi ya ataupun modern itu ya keamanan eh, yang harus diterapkan ya. Bagaimana menjaga keamanan privasinya, serangan dari luar itu, serangan itu ya, itu yang harus diantisipasinya, dan bagaimana ketika hal itu terjadi, bagaimana caranya untuk merecovery gitu ya. Itu yang benar-benar saat ini uh, harus dipikirkan oleh masing-masing penyedia platform gitu ya, terutama recovery ya, ketika hal itu terjadi recovery-nya seperti apa, keamanannya kayak gimana, jangan sampai uang yang ada apa dimiliki oleh nasabahnya itu bisa dibobol uangnya. Artinya kan dari segi keamanannya benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini kita geser nih ke mengatur dana darurat ya, Kang Tete. Jadi dalam hal ini konteksnya manajemen keuangan juga mengajarkan kita harus memiliki yang namanya eh, dana darurat ya ataupun pencadangan ya. Salah satu apa cara untuk mengelola resiko itu melakukan pencadangan ya, ataupun dalam hal ini mengatur dana darurat yang kita miliki gitu ya. Misalnya Akang Teteh punya kegiatan usaha gitu ya. Coba dipisah rekeningnya ya. Jangan disatukan dengan rekening pribadi. Nantinya kita campur aduk tuh administrasinya ya. Buat rekening tabungan yang terpisah khusus untuk dana darurat. Pastikan rekening ini juga nantinya mudah diakses tapi tidak terlalu mudah untuk ditarik gitu ya. Dalam hal ini pisahin ya kegiatan usaha ya ataupun untuk rumah tangga itu dipisahkan. Ya, sekarang udah mudah tadi saya sampaikan untuk membuat rekening, kita buat rekening yang terpisah ya antara kegiatan untuk berusaha dan untuk kegiatan rumah tangga gitu ya. Nah, bisa juga nanti untuk mengatur apa? Mengatur target tabungan. Sebagian kita sisihkan, kita tabungkan gitu ya. Kita tetapkan target tabungan kita misalnya sebulan 100.000, entah 50.000, entah 20.000, tapi konsisten gitu ya. Kita tahu nih ketika misalnya kita 100.000 sebulan, berarti kalau dari awal tahun nanti Januari 2025 kita mau tarik Desember, ya berarti ada uang 1 juta
100 tuh di sana. Ya, mungkin kita bisa gunakan hal tersebut karena itu udah terpisah nih dari kebutuhan kita sehari-hari ataupun kegiatan usaha kita ya, yang mungkin bisa digunakan untuk refreshing ya, bermain bersama keluarga, ya liburan, ya hal-hal itu Kang Tete yang mungkin perlu kita lakukan ketika kita menyisihkan dana yang kita miliki ya, khususnya dalam hal ini konteksnya harus terpisah dengan kegiatan usaha. Itu jangan disatukan. Agar apa? Salah satunya proses nanti untuk pengadministrasian, pencatatan keuangan yang Akang Teteh punya ya dalam hal ini itu bisa lebih mudah. Kalau digabungkan nggak tahu kan ya. Oh ini 300.000. Oh ini ternyata 300.000 kemarin untuk beli sembako nih kebutuhan di rumah, bukan sembako bukan bahan pokok untuk kegiatan usaha. Nah dari situ kan bingung nanti ya Kang Tete ya, karena salah satu pencatatan yang rapih juga itu nantinya bisa memudahkan kita nih untuk melakukan pengajuan pinjaman ya ke pihak ketiga perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya, pasti ngelihatnya adalah salah satunya catatan administrasi keuangannya, berapa pengeluaran sebulan, berapa pemasukan sebulannya, itu harus tercatat di sana gitu ya. Oke, nah ini kurang lebih siklus kehidupan keuangan ini saya ambil dari ojk.go.id ya. Jadi kalau Akang Teteh nih saat ini berada di umur eh, udah mau masuki ke 30 ya, di sini udah mulai ya ada masa pembentukan keluarga, kemapanan berkarir ya ataupun penghasilan ya. Jadi udah mulai masa tua gitu ya di sini. Kita harus siapkan misalnya beberapa aset gitu ya untuk diwariskan kepada anak cucu kita gitu. Dan ini merupakan salah satu siklus ya kehidupan keuangan ya, ini di bawah ada umur 20, 30, 40, 50 sampai 60 ya penghasilan yang diharapkan ya, karena di sini disebut 60 kan masa usia pensiun itu rentannya kalau tenaga pengajar gitu kayak guru gitu itu sampai dengan 60 tahun. Ya, kalau misalnya PNS kan kurang lebih sampai dengan 58 tahun. Tapi kalau pegawai BUMN ataupun swasta ya di luar PNS itu sekarang usia masa pensiunnya sampai dengan 56, range-nya 56 sampai dengan 58 tahun. Jadinya kita harus sudah siapin nih ketika kita selama ini bekerja, sisihkanlah dana-dana kita ya, manage keuangan kita ya untuk berinvestasi ya, untuk menyisihkan dana pensiun, untuk melakukan asuransi tadi ataupun investasi yang ringan seperti tabungan atau deposito. Oke, nah ini kurang lebih ya. Jadi contoh-contohnya untuk perbankan dan e-wallet ini misalnya kita dari Bank BCA, ada Livin dari Bank Mandiri, ini platform digitalnya, Wonder dari BNI, ya BSI Syariah juga udah mengeluarkan ya aplikasi digitalnya dari segi gitu ya. Kalau ini ada e-wallet seperti OVO, Dana, Link Aja, GoPay, ShopeePay dan lain sebagainya ya. Mungkin perbedaannya kalau dompet digital itu ataupun e-wallet itu nominalnya biasanya setahu saya sih terbatas ya. Tidak bisa kita punya uang di e-wallet itu sampai ratusan juta gitu ya. Terbatas kalau nggak salah ya. Kayak misalnya ShopeePay itu maksimal kita deposit di sana ya kurang lebih kalau nggak salah 2 juta gitu ya. Jadi nggak bisa lebih dari situ. Tapi berbeda dengan yang aplikasi yang ditawarkan oleh perbankan di sini. Ya ini bisa sampai ratusan juta, bisa sampai miliaran gitu kalau kita mau nabung di perbankan. Dan ingat, nah ya, semuanya ini juga karena dilindungi sama otoritas jasa keuangan, diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga aktivitasnya legal ya Kang Teteh. Jadi bisa dilihat lagi nanti yang cocok aja buat kita yang mana gitu ya, yang paling enak digunain gitu ya untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan usahanya gitu ya, itu bisa dilakukan di sana.
Oke, selanjutnya, nah ini ya mungkin yang Akang Teteh yang punya usaha, ya yang punya kode kris ya. Orang biasa bilangnya suka QRIS gitu ya. Biasanya disebutnya adalah kris ya. Kris. Nah, di sini jadi ini diluncurkan oleh Bank Indonesia ya untuk mendukung jaringan Prima sebagai standar pembayaran nasional di kita gitu ya, terkait dengan metode pembayaran yang mungkin ini bisa mempermudah, sangat mempermudah mungkin ya untuk aktivitas transaksinya. Karena kan kalau misalnya kita flashback nih ke zaman dulu, kita membeli satu mangkok bakso, ya harganya 32.500 ya. Kalau kita mau kasih uang 35.000 berarti harus kembalian 2.500. Nah, nggak ada kembaliannya, gitu. Nggak ada kembaliannya, ini aja diganti sama satu tusuk bakso ya, gitu kan. Karena nggak ada kembaliannya, sulit kan orang untuk apa misalnya nyari kembalian, Pak ini nggak ada kembaliannya mau gimana, coba gitu ya. Tapi kalau dengan kris ini memang sangat memudahkan untuk aktivitas transaksi ya. Mungkin dari segi apa namanya kita sebagai pembelinya ketika nggak bawa uang ya nggak bawa uang tunai pakai kris gitu ya, asal yang tadi terkait digitalisasi ini jaringan koneksi internet ini sangat mempengaruhi ya, pengaruhnya sangat besar ya, mandatory sekali gitu ya, utama gitu. Jadinya benar-benar harus bagus sinyalnya, jaringannya, sehingga pada saat kita proses pembayaran itu bisa dilakukan lebih mudah gitu ya. Dalam hal ini juga dari segi penjualnya juga tadi ketika misalnya nggak ada kembali nggak usah repot-repot untuk menyediakan kembalian karena metode pembayarannya menggunakan kris. Tinggal kita cek ya, cek di rekening kita, gitu. Rekening kita untuk apa? Untuk mengecek bahwa transfernya ataupun transaksi tersebut telah berhasil dan masuk ke rekening kita. Tipsnya, Kang Teteh, ketika misalnya kita dapat ya pembayaran, jangan langsung iya iya aja gitu ya. Tapi benar-benar dilihat, gitu. Karena saya seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya bahwa eh, kegiatan digitalisasi keuangan ini sangat memungkinkan untuk yang namanya eh, perubahan data gitu ya, manipulasi data itu bisa sangat mungkin dilakukan ya. Seperti ini misalnya saya kasih contoh di kiri kan ada dari Wonder BNI ini misalnya. Transfer sebesar 350.000. Kang, ini udah ya saya transfer ya gitu ya. Dilihat nominalnya. Pertama ya, bener enggak? Lalu tujuannya, penerimanya nanti ini ke siapa nih? Bener nggak yang ditujunya adalah kita? Nomor rekeningnya bener nggak? Adalah kita gitu ya. Nanti kalau ini kan saya sifatnya metode transfer ya. Di sini kan metode transfernya BI Fast berarti bukan kris ya. Kalau kris di sini ada metode transfernya kris nanti di sininya ya. Nah, selain itu apa yang harus diperhatikan adalah tanggal ya. Tanggal yang harus benar-benar diperhatikan. Sekarang tanggal berapa? Misalnya sekarang tanggal berapa? 21 ya? 20 ya, sekarang tanggal 20. Kalau transaksi tanggal 20, lihat di sini 20 November 2024. Pastikan jam berapa. Karena ini real time ya, Kang Teteh. Transaksi misalnya jam 11 lebih 10, di sini tertulis jam 11 lebih 10, berikut dengan detiknya. Lihat kita, bener nggak gitu ya transaksinya. Karena kan nggak orang kalau mau ngedit juga lama atau mau ngedit menit dan apa jamnya, tanggalnya segala macamnya gitu ya. Dilihat tanggalnya, jamnya, ya bila perlu yang paling penting kita harus punya notifikasi bahwa uang itu udah masuk ke rekening kita. Ya, itu salah satu bukti valid bahwa uang itu sudah masuk ke rekening kita. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada yang pembayaran melalui kris, Akang Teteh di apa kegiatan usahanya ataupun kegiatan jasanya, lihat lagi dengan seksama ya. Jangan kita asal ya iya aja. Karena banyak nih pelanggan lagi rame nih misalnya jualan bakso lagi rame tuh ya, tiba-tiba iya ya oh iya 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 udah selesai selesai, tapi padahal itu bisa saja manipulatif gitu ya. Makanya benar-benar harus dilihat gitu ya, bila perlu tadi sekali lagi munculkan notifikasinya ya ketika ada uang masuk ya ke rekening kita. Oke, nah kesimpulannya
untuk kegiatan hari ini, jadi pengelolaan keuangan ataupun keuangan digital ataupun modern ini memang menawarkan banyak keuntungan ya. Bagi siapa? Bagi kita khususnya dan juga potensi masa depan ya. Sangat penting Kang Teteh untuk mengikuti perkembangan teknologi ya, pengetahuannya ya. Tadi saya sebutkan literasinya seperti apa. Kita harus tahu, kita harus paham ya, sehingga kita tidak dibodohi ya sama teknologi, kita tidak dibodohi sama orang-orang. Jadi ketika kita tahu, kita paham ya. Dan jangan lupa juga kita harus meningkatkan literasi keuangan untuk memanfaatkan peluang kita nih di era digital saat ini. Ya, karena tergerus ya. Kalau misalnya kita di kasarnya mungkin seleksi alam ya. Ketika mereka yang tidak menggunakan digitalisasi yang dan eh, menggunakan digitalisasi, mungkin perbedaannya sangat terlihat ya pada saat mungkin pelaporan keuangannya ya yang tidak terrekap dengan rapih gitu ya. Yang semua ibu hati-hati hilang carinya ke hujan ya udah masalah. Jadi saja diskusikan nih di mudah-mudahan lebih ilmu kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan materinya. Silakan saya kembali. Eh, Terima kasih kepada Pak Agung atas pemaparan yang sangat menarik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan dan ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan, silakan ajukan melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand ya. Atau bisa di kolom chat mungkin ya, Mbak Putri. Bisa ditampung dulu pertanyaannya nanti di kolom chat mungkin. Baik, Bapak. Baik, Bapak, ini sudah ada beberapa pertanyaannya yang ada di kolom chat. Baik, Bapak ini udah ada beberapa pertanyaan. Apakah mau langsung dijawab atau ditampung lagi? Oke, saya jawab beberapa pertanyaan dulu ya di sini ya. Ini ini banyak yang nanya ini terkait dengan aplikasi pencatatan keuangan ya, yang mudah digunakan dan lengkap. Lalu eh, di sini sama ya beberapa juga yang nanyanya sama. Di sini ada atau ada Asus namanya. Terus ada Teh Nurmalia ya. Di sini juga sama pertanyaannya. Kalau aplikasi keuangan sih
untuk saat ini yang bisa digunakan, mungkin beberapa juga udah, sorry, udah mulai banyak ya, seperti misalnya Paper ID ataupun Odo ya, ada iya, ya ada yang berbayar, ada yang tidak gitu. Artinya, nah kalau misalnya nih boleh juga nih nanti dari rumah BUMN nih untuk kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Hanya harus berbayar. Kita bisa buat sederhana di Microsoft Excel gitu misalnya. Itu bisa kita lakukan di sana, bisa ya kita buat. Jadinya kalau nanti Bapak Ibu ataupun Akang Teteh nanti ingin uh, punya mempunyai pencatatan keuangannya yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nanti mungkin bisa ngadain lagi nih pelatihan khusus ya dari rumah BUMN ya untuk apa namanya, untuk bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya, mulai dari transaksi pencatatan buku besarnya sampai dengan mungkin nanti laporan. Baru hal-hal tersebut ya yang nantinya sangat menguntungkan buat para pelaku usaha, khususnya ketika kita ataupun para pelaku usaha nanti ingin mengajukan pinjaman ke perbankan. Pencatatannya udah rapi ya. Kalau aplikasi yang tadi saya sebutkan kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat sendiri ya sesuai dengan kebutuhan, kita bisa gunakan di Microsoft Excel gitu. Kita buat sendiri ya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ya. Oke, terus semoga menjawab ya, Kang Dede. Oke, terus ada lagi yang bertanya tentang mana mana ya? Oke, dari dari atas dulu ya. Dari Teh Asri ya, ini ingin bertanya Pak, apa resiko yang perlu diwaspadai oleh pengguna aplikasi keuangan digital? Ya tentunya data tidak diwaspadai. Dan terlebih kalau misalnya baik eh, Teh Asri menggunakan e-wallet komunikasi perbankan digital, yaitu tadi harus benar-benar di eh, apa namanya, privasi data kita benar-benar harus dilindungi gitu ya. Seperti ya biasanya OTP, password, jangan sampai lain, jangan sampai diketahui bahkan teman dekat gitu, jangan sampai diketahui sama orang lain. Caranya misalnya Kang punya beberapa aplikasi nih ya. Taruhlah Kang Teteh punya beberapa aplikasi e-wallet ataupun perbankan. Salah satu tipsnya buat kode password yang berbeda dari masing-masing aplikasi gitu ya. Karena itu bisa memudahkan tracking mereka gitu ya untuk apa namanya? Masuk ke aplikasi-aplikasi kita selanjutnya. Kita punya misalnya punya GoPay, punya ShopeePay, perbankan misalnya punya Livin, punya Wonder, punya BCA dan lain sebagainya. Saran saya yang pertama itu jangan menggunakan password yang sama ya. Lalu untuk passwordnya diusahakan ya jangan tanggal lahir. Tanggal lahir itu apa namanya standar banget ya tanggal lahir itu. Orang pertama pasti apa codingnya adalah tanggal lahir gitu ya. Tanggal lahir itu jangan sampai dijadikan password ya sebisa mungkin ya. Karena misalnya Kang Teteh mungkin, oh ini yang paling mudah saya ingat gitu, tanggal lahir saya gitu. Tapi hal itu bisa apa berdampak buruk ya bagi kita ketika misalnya ya yang namanya musibah kan kita nggak tahu ya Kang Teteh HP kita hilang ya tiba-tiba semuanya kan data ada di sana orang bisa masuk ke apa perangkat kita ya dengan men-tracking dengan tanggal lahir dan lain sebagainya itu sangat beresiko buat kita gitu ya. Ya jadi hati-hati ya dalam penggunaan aplikasi digital saat ini gitu ya. Oke, selanjutnya oke. Dari Fadil Septian, apa saja masalah manajemen keuangan
pembayaran di era digital yang masih sering muncul saat ini, gitu ya. Kalau misalnya kita bicara apa namanya masalah ya, masalah di era digital, mungkin yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan ya, itu literasi keuangannya. Kita harus tahu dulu apa yang kita gunain, kegunaannya untuk apa, gitu ya. Dalam hal ini konteksnya pemahaman kita terhadap aplikasi yang kita gunakan, gitu ya. Kita harus tahu, kita harus paham, ya. Karena kalau kita nggak tahu, ya, kita nggak paham, ya kita nantinya hilang arah, itu bingung kita mau ngapain, gitu ya. Ataupun kita hanya punya platform, dikasih misalnya sama teman, link ini loh, link pinjaman online, ya. Kamu bisa dapat dengan mudah untuk apa? Untuk dapat pinjaman, ya, tanpa syarat yang susah, gitu ya. Hanya cukup dengan aja, ya. Hanya bermodal KTP, mereka bisa mengakses tuh. Mengakses apa? Mengakses untuk melakukan pinjaman online. Ya, dalam hal ini literasi sangat dibutuhkan, teman-teman. Artinya, ketika syarat dan ketentuan yang kita tidak tahu, ya, ya, itu kita harus tahu terlebih dahulu, karena kan syarat dan ketentuan itu biasanya disampaikan di awal, ya. Di awal kita harus benar-benar baca, kita harus pahami apa syaratnya, apa ketentuannya, ya, sehingga dalam halnya eh, pemahaman kita bisa membantu kita nih untuk mempermudah nantinya keinginan kita menggunakan si pinjaman eh, online ini, gitu ya, dalam hal ini konteksnya. Jadi perlu dan sangat kita miliki ya yang namanya pengetahuan terkait dengan apa yang akan nanti kita gunakan, ya. Mungkin itu, lalu ada lagi. Ada Bapak dari Nurmaira Ulfa ini. Mana bentar. Oh, Nurmaila Ulfa tadi senada ya. Adakah aplikasi laporan keuangan neraca yang simpel? Rekomendasi dari Pak Agung ya tadi ya. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, lalu di sini apa langkah yang dapat dilakukan dari Sela ya, Teh Sela di sini, apa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan resiko pengguna aplikasi keuangan digital. Ya, itu seperti saat ini ya, kita lakukan webinar, ya, penyampaian sosialisasi. Sosialisasi itu juga bukan dari apa, dari kegiatan seperti ini aja, Kang Teteh ya, tapi dari platformnya juga benar-benar melakukan sosialisasi ya, kesadaran mereka terhadap penggunaan daripada aplikasi keuangan yang mereka gunakan, gitu ya, platformnya baik dari perbankan ataupun e-wallet. Mereka juga mulai tuh kampanye, gitu ya, kampanye terhadap pentingnya nih hal-hal tersebut itu dilakukan, ya, kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa menguntungkan buat si perusahaan itu sendiri, ataupun modelnya seperti himbauan, gitu ya. Mereka juga mengadopsi peraturan-peraturan dari pemerintah saat ini dikampanyekan, gitu ya, oleh mereka. Jadi tidak apa namanya keberlangsungannya ini sangat jelas ya, dalam artian ketika kita menyampaikan sesuatu hal, ya, memberitahukan suatu hal, yaitu juga bisa bermanfaat bagi orang banyak, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mereka apa, menarik saja nih konsumennya ataupun nasabahnya, gitu ya, ataupun masyarakat juga atas kesadarannya sekarang juga yang berwala terkait dengan aturan-aturan apa, keberasilan, nah itu hal bantu menyadarkan
penggunaan aplikasi ini itu seperti apa loh, gitu ya. Baiknya seperti apa, aturannya kayak gimana, gitu. Dan kemana kita harus melapor kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya pada saat kita menggunakan aplikasi tersebut. Gitu. Ada lagi di sini? Isu. Izin bertanya, Pak. Oh iya, langsung nih mau nanya langsung boleh, Kang Miftah, gimana? Eh, kan sekarang tuh banyak kejadian anak muda yang sering boncos keuangannya sebelum akhir bulan nih. Kadang kala juga ada anak muda yang punya usaha tapi belum optimal dalam eh, pengelolaan keuangannya. Nah, kira-kira Pak, solusi untuk menghadapi hal seperti itu, prinsip-prinsip manajemen keuangan yang mana yang harus dikuasai supaya anak muda tidak boncos dalam mengelola keuangannya, mau baik itu keuangan secara individu ataupun pengelolaan keuangan usaha yang mereka jalankan gitu. Mungkin itu siapa yang bisa saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Belum ya. Oke, hatur nuhun, Kang Miftah ya. Memang ya kalau misalnya kita lihat anak muda saat ini tadi kelihatan katanya keuangannya boncos gitu ya, karena tidak bisa manage keuangannya. Padahal kan kalau misalnya nih, saya ibaratkan dulu saya nih zaman dulu dikasih uang misalnya sehari eh, untuk pergi misalnya waktu SMA sekolah 10.000 tuh. Karena kan kita udah tahu ya 10.000 tuh kita gitu. Pos nih ongkos PP bolak-balik misalnya 4.000. Berarti sisa 6.000. Itu sisa 6.000 itu full untuk jajan gitu ya. Misalnya ini untuk jajan saya misalnya di sekolah. Nah, balik lagi nih kalau misalnya kondisi saat ini ya memang apa pengeluarannya lebih ya, lebih mungkin dibandingkan dengan saya pada saat dulu karena terus ngikutin nih perkembangan zaman di saat ini ya. Artinya ketika misalnya saat ini kan mungkin kebutuhannya udah banyak nih, bukan hanya eh, ongkos bensin saja ya, sorry beli bensin aja ataupun ongkos angkutan umum aja, bukan terus jajan aja ya. Tapi misalnya salah satunya kan ada mah ini pulsa kuota habis gitu ya, berarti kan banyak ya kebutuhannya. Nah itu juga kalau misalnya apalagi mereka yang belum mempunyai penghasilan, ya, belum mempunyai penghasilan tentunya harus bisa ya, harus bisa apa? Harus bisa menjaga konsistensi, konsistensi dalam hal apa? Dalam hal pengeluarannya. Ketika misalnya kita tahu nih, eh, saya dapat uang dari jatah ya dari orang tua 20.000 sehari. Kita harus tahu itu 20.000 itu digunakan untuk apa aja. Jangan lebih. Kalau digunakan lebih ya salah satunya mungkin nggak akan bisa dapat ya gitu ya artinya. Dan dari sini juga apa tadi pertanyaannya terkait dengan prinsip manajemen keuangan ya yang apa yang penting ya untuk diterapkan ya mungkin tadi ya salah satunya adalah konsistensi. Jadinya kebijakan keuangan ini benar-benar harus konsisten dan diterapkan secara berkelanjutan terus gitu loh. Tadi kata misalnya apalagi yang belum punya usaha gitu ya, masih mengandalkan orang tua, anak muda saat ini ya dengan ada uangnya segitu ya udah lu jangan lebih gitu lah, kalian jangan lebih dari itu gitu ya, jangan sampai nanti ujung-ujungnya merugikan orang tua gitu ya. Nah lalu kalau misalnya yang sudah eh, berusaha mungkinnya punya usaha ya dalam hal ini seperti akuntabilitas ya pengelolaan keuangannya ini harus benar-benar bertanggung jawab. Gitu ya. Apa yang kita lakukan, apa pengeluaran kita, pemasukan kita benar-benar harus tercatat. Transparansi iya ya. Semua bentuk keuangannya harus dilakukan secara terbuka ya, transparan ya dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan terlebih di sini eh, dari penerapan dalam prakteknya mungkin kita bisa membuat anggaran ya, anggaran kita ini sebulan tuh apa aja sih ya. Anggaran itu kan merupakan rencana ya.
Kang, merupakan rencana keuangan yang mungkin lebih terperinci ya. Untuk apa sih fungsinya? Membuat anggaran itu untuk mengontrol pengeluaran kita ya, mengontrol pemasukan kita untuk apa? Untuk mencapai tujuan keuangan yang kita eh, tuju ya saat ini. Lalu setelah membuat anggaran ngapain lagi? Membuat catatan transaksi ya tadi. Transaksinya harus transparan ya. Transaksinya lengkap, akurat, bisa memudahkan dalam melakukan transaksi keuangan gitu ya. Selanjutnya yaitu tadi sebuah ada transaksi, anggaran ya tentunya harus kita buat laporan ya, terutama kalau mereka yang sudah eh, memiliki kegiatan usaha gitu ya. Laporan keuangannya harus disusun secara teratur ya dan bisa memberikan gambaran kondisi tentang kondisi si usahanya itu seperti apa. Yang terakhir ya pasti yang terakhir itu lakukan evaluasi. Harus dievaluasi itu nanti kegiatan usahanya kita gitu ya secara berkala, baik misalnya per bulan, per triwulan, per semester, per tahun kita harus evaluasi. Ya nanti karena proses evaluasi ini bisa membantu untuk mengidentifikasi itu hal-hal yang kurangnya apa yang harus dibenahi, apa yang harus dipertahankan gitu ya. Nah, balik lagi tadi kalau misalnya kita melihat kondisinya memang kita belum punya yang namanya penghasilan ya anak muda saat ini belum punya namanya penghasilan, kita harus memiliki prinsip mana nih kebutuhan dulu atau keinginan dulu gitu ya. Mana yang saya butuhin, mana yang saya inginkan gitu ya. Otomatis kan kalau misalnya kita melihat prinsip ini, ya kebutuhan dulu yang harus kita penuhi, jangan keinginan yang harus kita penuhi gitu ya. Karena prosesnya saat ini kita belum bisa tuh untuk menghasilkan eh, rupiah ya dari diri kita sendiri, masih tergantungan sama orang tua gitu ya. Di sisi lain kalau kita misalnya mempunyai keinginan ya bisa disisihkan dari uang jajan ya uang jajan yang dimiliki saat ini gitu. Misalnya tadi dapatnya 20.000 ya sisihin lah misalnya 5.000 ini saya untuk tabungan, tapi konsisten 5.000 simpen terus gitu ya. Itu bentuk konsistensi dalam manajemen keuangan gitu ya. Mungkin itu Pak Miftah, sorry Kang Miftah, mudah-mudahan menjawab gitu ya. Ya, siap Bapak. Terima kasih, sangat relevan juga dengan keadaan yang sekarang. Yang pertama, kurangnya konsistensi mungkin dari saya pribadi dan beberapa orang mungkin yang di sini yang merasa relevan juga. Kemudian eh, kurangnya kesadaran akan penting mengelola keuangan, gitu ya Pak. Terima Iya kasih Pak. betul. Betul Kang. Kami nanti bukan ya jenjang jahat. Mana ini moderator Ibu Teh Putri apa ada Eh, Sepertinya sudah cukup ya, Pak. ya? Enggak. Saya serahkan ke moderator dan sebelumnya menyapa nih Bapak Ibu dosen dari Prodi Unibi ya yang sudah ikut join di sini juga ya mungkin nanti kebagian ya nanti untuk sesi-sesi berikutnya ya semoga ilmu yang didapat ataupun yang diskusi hari ini itu bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua ya mungkin itu Amin. dari saya Teh Putri, kalau nggak ada lagi mangga saya serahkan ke Teh Putri. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sebelum kita menutup acara ini, mari kita lakukan sesi foto bersama. Bagi para peserta, kami mohon untuk menyalakan kamera dan berikan pose terbaiknya. Udah pada siap belum nih? Baik, karena di sini ada 2 slide ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3.
Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Atas ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak dosen dan Ibu dosen yang telah hadir juga. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru dalam mengelola keuangan bagi usaha kita semua. Akhir kata, saya Putri Melisa, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana Kang Teteh, Bapak Ibu.